yang Anda tahu mengenai Pak Habibie? Pak Habibie, Orang paling jenius di Indonesia, saya pikir. Orang paling jenius. Presiden yang sangat cerdas. Yang punya cita-citanya satu, membuat pesawat terbang untuk bangsa Indonesia. Baharudin Yusuf Habibie, atau yang akrab dipanggil Rudi, dikenal sebagai sosok yang sangat pintar di Indonesia. Ia dianggap sebagai salah satu orang yang paling cerdas di tanah air. Selain itu, sebagai mantan Presiden Indonesia ketiga, ia juga memimpin perkembangan teknologi di Indonesia. Pria ini terkenal sebagai pakar dalam teknologi pesawat terbang. Berkat keahliannya dan kontribusinya dalam kemajuan teknologi di Indonesia, Habibie dijuluki sebagai Bapak Teknologi Indonesia. Simak kisah perjalanan beliau selengkapnya. Jangan lupa support kami dengan menekan tombol subscribe. Kisah masa kecil B.J. Habibie. B.J. Habibie yang nama lengkapnya adalah Profesor Dr. Baharudin Yusuf Habibie, lahir di Parepare, Sulawesi Selatan pada tanggal 25 Juni tahun 1936. Beliau merupakan anak keempat dari 8 bersaudara, dari pasangan Alwi Abdul Jalil dan Ra. Tuti Marini Puspawardoyo. Habibie menikah dengan Hasri Ainun pada tanggal 12 Mei tahun 1962 dan dikaruniai 2 putra, yaitu Ilham Akbar dan Tarek Kemal. Masa kecil Habibie dihabiskan bersama saudara-saudaranya di Parepare, Sulawesi Selatan. Sejak kecil, dia sudah menunjukkan sifat yang tegas dan berpegang pada prinsip. Hobi Habibie adalah menunggang kuda dan membaca. Dia dikenal sangat cerdas ketika masih bersekolah di sekolah dasar. Namun, dia harus kehilangan ayahnya yang meninggal dunia pada tanggal 3 September tahun 1950 karena serangan jantung saat sedang salat Isya. Setelah ayahnya meninggal, ibunya kemudian menjual rumah dan kendaraannya dan pindah ke Bandung bersama anak-anaknya. Ibunya harus bekerja keras untuk membiayai kehidupan anak-anaknya setelah kepergian ayahnya. Kisah perjalanan pendidikan B.J. Habibie. Karena keinginan untuk belajar, Ibu B.J. Habibie memasukkan putranya yang gemar membaca ke Government Middlebury School. Di SMA, Habibie mulai menunjukkan bakatnya, terutama dalam pelajaran eksakta yang menjadi keahliannya. Ia menjadi favorit di sekolahnya. Berbekal kecerdasannya, setelah lulus SMA di Bandung pada tahun 1954, ia melanjutkan pendidikannya di ITB, Institut Teknologi Bandung. Namun, ia tidak menyelesaikan studinya di sana karena menerima beasiswa dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk melanjutkan pendidikannya di Jerman. B.J. Habibie diingatkan akan pesan Bung Karno tentang pentingnya penguasaan teknologi yang berwawasan nasional, seperti teknologi maritim dan teknologi dirgantara, saat Indonesia masih berkembang. Pada masa itu, pemerintah Indonesia di bawah Soekarno sangat mendukung ratusan siswa Indonesia yang cerdas untuk menimba ilmu di luar negeri. Habibie adalah bagian dari rombongan kedua dari ratusan pelajar SMA yang dikirim ke berbagai negara. Habibie kemudian memilih jurusan teknik penerbangan dengan spesialisasi konstruksi pesawat terbang di Rhein-Westfalen-Aachen Technische Hochschule, RWTH. Pendidikan yang diambil oleh Habibie di luar negeri bukan pendidikan singkat, melainkan sekolah bertahun-tahun sambil bekerja praktek. Sejak awal, Habibie hanya tertarik dengan bagaimana membangun pesawat komersial untuk rakyat Indonesia, yang merupakan ide Soekarno pada waktu itu. Dari sinilah perusahaan-perusahaan strategis muncul, termasuk PT PAL dan salah satunya adalah IPTN. Ketika tiba di Jerman, dia sudah bertekad untuk benar-benar menetap dan harus berhasil, teringat pada jerih payah ibunya yang membiayai kuliah dan hidupnya sehari-hari. Beberapa tahun kemudian, pada tahun 1955 di Aachen, 99% mahasiswa Indonesia yang belajar di sana diberikan beasiswa penuh. Hanya dia yang memiliki paspor hijau atau swasta dibandingkan dengan teman-temannya yang lain. Perjuangan Habibie untuk mencapai cita-citanya dilalui dengan banyak rintangan dan kerja keras. Musim liburan bukanlah liburan baginya, melainkan kesempatan emas yang harus diisi dengan ujian dan mencari uang untuk membeli buku. Setelah masa libur, semua kegiatan lain ditunda kecuali belajar. Berbeda dengan teman-temannya yang lain,
mereka lebih banyak menggunakan waktu liburan musim panas untuk bekerja, mencari pengalaman, dan uang tanpa mengikuti ujian. Dalam biografi B.J. Habibie, diketahui bahwa dia meraih gelar diploma Ing dari Technische Hochschule, Jerman pada tahun 1960 dengan predikat cum laude, sempurna, dengan nilai rata-rata 9,5. Dengan gelar insinyur, dia mendaftar untuk bekerja di firma Talbot, sebuah industri kereta api Jerman. Peran Habibie di Talbot sebagai salah satu insinyur yang merancang struktur atau rangka kereta api. Pada waktu itu, firma Talbot memerlukan sebuah kereta besar untuk membawa barang dengan ukuran besar namun ringan. Talbot membutuhkan sekitar 1.000 kereta tersebut. Dalam situasi seperti itu, ia mencoba menerapkan teknik konstruksi yang ia gunakan untuk membuat sayap pesawat terbang ke dalam kereta dan akhirnya berhasil. Setelah itu, ia melanjutkan studinya untuk meraih gelar doktor di Technische Hochschule der Fakultät für Maschinenwesen Aachen. Pada tahun 1962, ia menikah dengan Hasri Ainun di Indonesia dan membawa istrinya ke Jerman. Di sana, hidup mereka semakin sulit. Kadang-kadang, di pagi hari, ia harus berjalan kaki jauh ke tempat kerja untuk menghemat biaya hidupnya, dan kemudian belajar untuk kuliah setelah pulang pada malam hari. Sementara itu, Nyonya Hasri Ainun harus mengantri di tempat pencucian umum untuk mencuci baju demi menghemat biaya hidup keluarga. Pada tahun 1965, ia berhasil meraih gelar dokter ingenier dengan predikat summa cum laude, sangat memuaskan, dengan nilai rata-rata 10 dari Technische Hochschule der Fakultät für Maschinenwesen Aachen. Rumus faktor Habibie. Rumus yang ditemukan olehnya dinamai faktor Habibie, karena bisa menghitung keretakan, atau crack propagation on random sampai ke atom-atom pesawat terbang sehingga ia dijuluki sebagai Crack. Rumus atau formula tersebut merupakan salah satu prestasi Habibie yang paling terkenal. Pada tahun 1967, ia menjadi profesor kehormatan, guru besar, pada Institut Teknologi Bandung. Penghargaan B.J. Habibie kejeniusan dan prestasi inilah yang mengantarkannya diakui lembaga internasional, di antaranya, penghargaan Habibie di antaranya adalah Gesellschaft für Luft- und Raumfahrt, Lembaga Penerbangan dan Angkasa Luar. Jerman, The Royal Aeronautical Society London, Inggris, The Royal Swedish Academy of Engineering Sciences, Swedia, The Académie Nationale de l'Air et de l'Espace, Prancis, dan The US Academy of Engineering, Amerika Serikat. Sementara itu penghargaan bergensi yang pernah diraih Habibie di antaranya, Edward Warner Award dan Award von Karman yang hampir setara dengan hadiah Nobel. Di dalam negeri, Habibie mendapat penghargaan tertinggi dari Institut Teknologi Bandung, ITB, Ganesha Praja Manggala Bhakti Kencana. Langkah-langkah Habibie banyak dikagumi, penuh kontroversi, banyak pengagum namun tak sedikit pula yang tak sependapat dengannya. Setiap kali, peraih penghargaan bergengsi Theodor van Karman Award itu kembali dari Habitat-nya Jerman, beliau selalu menjadi berita. Dalam perjalanan hidupnya, Habibie diketahui hanya setahun kuliah di ITB Bandung. Ia 10 tahun kuliah hingga meraih gelar doktor konstruksi pesawat terbang di Jerman dengan predikat summa cum laude. Ia lalu bekerja di industri pesawat terbang terkemuka MBB Game Jerman, sebelum memenuhi panggilan Presiden Soeharto untuk kembali ke Indonesia. Kisah B.J. Habibie dan pesawat terbang N250 Gatot-Kaca. Di Indonesia, Habibie menjabat selama 20 tahun sebagai Menteri Negara Ristek, Kepala BPPT. Ia juga memimpin 10 perusahaan BUMN industri strategis. Pada tahun 1995, ia berhasil memimpin pembuatan pesawat N250 Gatot-Kaca yang merupakan pesawat buatan Indonesia yang pertama. Salah satu karya Habibie yang terkenal, pesawat N250 hasil karya Habibie pada masa itu bukanlah pesawat yang dibuat sembarangan. Ia merancang pesawat tersebut dengan sangat teliti. Pesawat N250 produksinya sudah terbang tanpa mengalami kendala Dutch roll, istilah penerbangan untuk pesawat yang goyah berlebihan. Teknologi pesawat tersebut sangat maju dan dipersiapkan untuk 30 tahun ke depan. Habibie memerlukan waktu 5 tahun untuk menyelesaikan desain awal. Pesawat N250 Gatot-Kaca merupakan pesawat turboprop satu-satunya di dunia yang menggunakan teknologi fly-by-wire. Menurutnya pesawat N250 Gatot-Kaca sudah terbang selama 900 jam. PT
IPTN bahkan membangun khusus pabrik pesawat N250 di Amerika dan Eropa untuk pasar negara-negara itu, meskipun pada waktu itu banyak yang memandang remeh pesawat buatan Indonesia itu termasuk sebagian kalangan di dalam negeri. IPTN di bawah komandonya sudah mulai berjaya dan mempekerjakan 16.000 orang. Namun, tiba-tiba Presiden Soeharto memutuskan agar IPTN ditutup. Begitu pula dengan industri strategis lainnya. Hal ini dilakukan ketika badai krisis moneter melanda Indonesia antara tahun-tahun 1996 sampai tahun 1998. Penyebab lain ditutupnya IPTN ketika itu adalah Indonesia menerima bantuan keuangan dari IMF, International Monetary Fund, di mana salah satu syaratnya adalah menghentikan proyek pembuatan pesawat N250. Di mana pesawat ini merupakan kebanggaan dan hasil kerja rakyat Indonesia. Semua tenaga ahli yang bekerja di IPTN dan industri strategis lain terpaksa menyebar dan bekerja di luar negeri, kebanyakan dari mereka bertebaran di berbagai negara, khususnya pabrik pesawat di Brazil, Kanada, Amerika dan Eropa. Kisah B.J. Habibie saat menjadi Presiden Republik Indonesia. Setelah ditutupnya IPTN, Habibie yang ketika itu masih menjabat sebagai Menteri Riset dan Teknologi, Menristek, kemudian diangkat menjadi Wakil Presiden Indonesia pada tanggal 14 Maret tahun 1998 mendampingi Soeharto dalam Kabinet Pembangunan 7. Ia menjabat sebagai Wakil Presiden hanya beberapa bulan saja hingga tanggal 2 Mei tahun 1998. Gejolak politik hebat serta reformasi yang dituntut oleh masyarakat Indonesia mencapai puncaknya pada bulan Mei tahun 1998. Lengsernya Presiden Soeharto pada tanggal 21 Mei tahun 1998 yang disertai pengumuman pengunduran dirinya. Hal itu membuat Habibie kemudian resmi menggantikannya sebagai Presiden Republik Indonesia. Beliau disumpah oleh Ketua Mahkamah Agung menjadi Presiden RI menggantikan Soeharto menjadi Presiden Republik Indonesia ketiga. Selanjutnya, pria yang dikenal sebagai Bapak Teknologi Indonesia ini menjabat sebagai Presiden Indonesia ketiga selama lebih dari 1 tahun. Ia memegang jabatan Presiden Indonesia dari tanggal 21 Mei tahun 1998 hingga tanggal 20 Oktober tahun 1999. Pada waktu itu, ia mewarisi kondisi di mana Indonesia sangat kacau balau pasca lengsernya Soeharto di mana banyak terjadi kerusuhan serta banyaknya wilayah yang menyatakan ingin lepas dari Indonesia. Dalam pemerintahannya sebagai presiden, ia membuat banyak keputusan penting. Salah satunya adalah melahirkan UU Otonomi Daerah. Ia juga membebaskan rakyat dalam beraspirasi sehingga membuat banyak partai politik baru bermunculan. Kisah Habibie melepas jabatan presiden. Sampai akhirnya ia dipaksa pula lengser dari jabatan Presiden Indonesia setelah sidang umum MPR tahun 1999, pidato pertanggungjawabannya sebagai presiden ditolak oleh MPR. Namun dalam buku biografi B.J. Habibie yang berjudul, Detik-detik yang Menentukan, Jalan Panjang Indonesia Menuju Demokrasi, ia mengatakan bahwa permasalahan Timor Timur adalah menghambat stabilitas politik dan ekonomi. Sehingga konflik dari Timor Timur dapat mengganggu pelaksanaan reformasi. Jabatannya sebagai presiden kemudian digantikan oleh K.H. Abdurrahman Wahid, Gus Dur. Ia pun kembali menjadi warga negara biasa dan kembali bermukim di Jerman walaupun biasa juga pulang ke Indonesia. Kisah keteladanan B.J. Habibie. Habibie juga merupakan sosok yang sangat mencintai tanah airnya Indonesia. Ia rela kembali ke Indonesia mewujudkan mimpinya membuat pesawat terbang bagi tanah airnya untuk menghubungkan seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Walaupun ketika itu posisinya di Jerman juga sangat penting dan sangat dikenal di sana. Ia juga dikenal merupakan sosok yang sangat visioner dan fokus dengan tujuannya. Ia membangun Indonesia dengan teknologi melalui pesawat terbang. Salah satu keberhasilannya adalah membuat pesawat N250 Gatot Kaca. Ia juga terkenal dengan perannya yang membangun berbagai industri strategis di Indonesia ketika menjabat. Kisah wafatnya Ainun Habibie. Habibie mengatakan, selama 48 tahun saya tidak pernah dipisahkan dengan Ainun, Ibu Ainun istri saya. Ia ikuti kemana saja saya pergi dengan penuh kasih sayang dan rasa sabar. Saya ini baru tahu bahwa Ibu Ainun mengidap kanker hanya 3 hari sebelumnya.
Tak pernah ada tanda-tanda dan tak pernah ada keluhan keluar dari ibu. Lama tak terdengar kabarnya, kemudian pada tanggal 22 Mei tahun 2010, istrinya yaitu Hasri Ainun meninggal di Rumah Sakit Ludwig Maximilians Universität, Klinikum, Munchen, Jerman karena penyakit kanker ovarium. Ainun Habibi meninggal pada hari Sabtu pukul 17.30 waktu Jerman atau pukul 22.30 waktu Jakarta. Kepastian meninggalnya Hasri Ainun dari kepastian Ali Mohtar Ngabalin, mantan anggota DPR yang ditunjuk menjadi wakil keluarga B.J. Habibie. Ini menjadi duka yang amat mendalam bagi mantan presiden ketiga Indonesia ini. Termasuk rakyat Indonesia yang merasa kehilangan. Baginya, Ainun adalah segalanya. Ainun adalah mata untuk melihat hidupnya. Bagi Ainun, Habibie adalah segalanya, pengisi kasih dalam hidupnya. Namun setiap kisah mempunyai akhir, setiap mimpi mempunyai batas. Kisah wafatnya B.J. Habibie. Bapak Teknologi Indonesia sekaligus putra terbaik bangsa Indonesia B.J. Habibie wafat pada tanggal 11 September tahun 2019 di Rumah Sakit RSPAD Gatot Subroto. Ia wafat karena masalah jantung setelah beberapa hari dirawat di rumah sakit. Jenazah mantan Presiden Indonesia ketiga ini disemayamkan di Patra Kuningan, Jakarta. Habibie dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta di samping makam istrinya. Film Habibie dan Ainun pada awal Desember tahun 2012, sebuah film yang berjudul Habibie dan Ainun, diluncurkan. Film ini mengangkat kisah nyata tentang romantisme kedua saat remaja hingga menjadi suami istri dan saat ajal memisahkan mereka. Film yang diambil dari buku terlaris yang ditulis Habibie. Film ini digarap oleh dua sutradara yaitu Fauzan Rizal dan Hanung Bramantio, dengan pemeran Reza Rahadian sebagai Habibie dan Bunga Citra Lestari sebagai Ainun. Karya Habibie, beliau merupakan spesialis dalam hal rancang bangun pesawat terbang. Salah satu karyanya yang paling dikenal di Indonesia adalah menciptakan pesawat terbang buatan Indonesia yakni N250 Gatot Kaca yang berhasil terbang. Beliau juga pernah mendesain dan membangun VTOL, Vertical Take Off dan Landing. Pesawat angkut Do-31, pesawat angkut militer TRA-NSA LLC-130, Hansajet 320, pesawat eksekutif, Airbus A300 untuk 300 penumpang serta pesawat CN-235. Selain itu ia juga berpartisipasi dalam membangun helikopter Bo 105, Multi-Role Combat Aircraft, MRCA. Demikian biografi singkat Bapak Teknologi Indonesia. Semoga bermanfaat bagi generasi sekarang dan yang akan datang. Jangan lupa klik tombol subscribe, share dan komentar. Subscribe-mu semangat kami, terima kasih.